Ke- Saya persilakan kepada teman-teman yang lain jika ada yang ingin bertanya, tolong disebutkan ingin bertanya kepada kelompok berapa. Kepada Elsa saya persilahkan. Mohon maaf sebelumnya, moderator, saya bergabung di Zoom Elsa karena ada kendala jaringan di HP saya. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana cara menumbuhkan sikap adaptif dan realisensi pada peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di era global? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kembali ke moderator. Baik, mohon pertanyaannya ditulis di kolom chat ya. Untuk kelompok berapa? Pertanyaannya saya batasi untuk setiap kelompok 3 pertanyaan. Selanjutnya saya persilakan kepada Reski Amalia. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mengajukan pertanyaan di mana pertanyaan saya, bagaimana globalisasi mempengaruhi pergeseran pola kebutuhan tenaga kerja di masa depan? Sekian, itulah pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jangan tolong pertanyaannya ditulis di kolom chat. Selanjutnya saya persilakan kepada Dea Ulandari untuk bertanya. Saya persilahkan kepada Dea Ulandari. Mohon maaf moderator, tadi jaringan saya sempat nge-lag. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Pertanyaan saya yaitu apa saja keterampilan abad 21 yang harus dimiliki siswa untuk sukses di era global dan bagaimana pendidikan dapat membantu mengembangkannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dea Ulandari. Tolong pertanyaannya ditulis di kolom chat. Kemudian kalau bertanya ditunjukkan untuk kelompok berapa. Saya persilakan selanjutnya kepada Nur Rahma. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya kepada kelompok Nulu Putu Ekayanti. Pertanyaannya, apa tantangan utama dalam mengembangkan pendidikan di era global ini? Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Rahma. Mohon pertanyaannya ditulis di kolom chat. Saya persilakan kepada Nur Rahma Mutia untuk mengajukan pertanyaannya.
Baik, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana globalisasi ini mempengaruhi akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Kemudian, apa yang dapat dilakukan globalisasi? Saya kira itu jawaban saya. Baik, terima kasih kepada Nur Rahma. Tolong yang bertanya ditulis pertanyaannya untuk kelompok berapa. Dari tadi dibilang. Selanjutnya jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sesi satu saya tutup. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nilu Putu Ekayanti untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Saya persilahkan. Izin moderator. Oh ya, saya persilahkan kepada Amani Krasari untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Reski Amalia. Bagaimana globalisasi mempengaruhi pergeseran pola kebutuhan tenaga kerja di masa depan? Globalisasi telah berdampak signifikan terhadap pergeseran pola kehidupan tenaga kerja di masa depan. Antara lain, yang pertama ada pergeseran dari pekerjaan berbasis fisik, pekerjaan berbasis keterampilan dan pengetahuan. Dengan perkembangan teknologi, banyak pekerjaan rutin dan manual diganti oleh mesin dan otomatis. Kebutuhan tenaga kerja beralih ke pekerjaan yang membutuhkan keterampilan kognitif, analitis, dan pemecahan masalah. Yang kedua ada peningkatan permintaan terhadap kompetensi abad 21. Keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital menjadi semakin penting di tempat pekerjaan global yang kompetitif. Yang ketiga ada munculnya profesi dan pekerjaan baru. Globalisasi mendorong munculnya profesi dan pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya, seperti data scientist, digital market, robot engineer, dan lain-lain. Yang keempat ada tuntutan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Dengan perubahan teknologi dan pasar yang cepat, tenaga kerja dituntut untuk lebih fleksibel, siap belajar keterampilan baru dan beradaptasi dengan perubahan. Yang kelima, peningkatan permintaan terhadap
pekerja lintas batas. Globalisasi menciptakan peluang kerja di berbagai negara, sehingga semakin dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan bekerja dalam tim internasional dan lintas budaya. Implikasinya, sistem pendidikan harus beradaptasi untuk mempersiapkan peserta didik dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di era global. Itu saja jawaban dari saya, kembali ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji. Saya persilakan kepada teman-teman yang lain. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau menanggapi jawaban yang telah diberikan oleh Amani Krasari. Pada teman-teman saya persilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin menanggapi atau menambahkan, saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah jelas jawaban yang telah diberikan tadi? Apa yang dapat Anda simpulkan? Baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Di sini saya bisa menyimpulkan dari pertanyaan saya bahwa globalisasi telah berdampak signifikan terhadap pergeseran pola kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Di antaranya yaitu yang pertama, dengan pergeseran dari pekerjaan berbasis fisik ke pekerjaan berbasis keterampilan dan pengetahuan. Dan yang kedua itu bisa dengan peningkatan permintaan terhadap kompetensi abad 21. Dan yang ketiga, dengan munculnya profesi dan pekerjaan baru. Dan yang keempat, ada tuntutan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Dan yang terakhir itu, ada peningkatan permintaan terhadap pekerjaan lintas batas. Itulah yang bisa saya simpulkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky Amalia. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok dari Nilu Putu Ekayanti untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahman, yaitu apa tantangan utama dalam mengembangkan pendidikan di era global ini. Tantangan utama dalam mengembangkan pendidikan di era global meliputi variasi kualitas pendidikan, kesenjangan akses, dan kesulitan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja global yang terus berubah. Yang pertama, variasi kualitas pendidikan. Setiap negara memiliki standar pendidikan yang berbeda-beda, sehingga tantangan utama adalah meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh dunia. Perbedaan dalam pendekatan pengajaran, kurikulum, dan infrastruktur pendidikan dapat menghambat integrasi sistem pendidikan global. Yang kedua, kesenjangan akses. Meskipun teknologi telah memperluas akses ke pendidikan di seluruh dunia, masih banyak daerah yang menghadapi kesenjangan akses akibat kurangnya sarana pendidikan, pembatasan finansial, atau isu sosial lainnya. Memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua individu tanpa terkecuali tetap menjadi tantangan. Yang ketiga, menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja global. Perkembangan pasar kerja global yang cepat menuntut adanya penyesuaian dalam kurikulum pendidikan untuk mempersiapkan individu dengan keterampilan yang relevan. Menyelaraskan kurikulum dengan perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan tren global merupakan tantangan signifikan bagi lembaga pendidikan. Menanggapi tantangan-tantangan ini, kerjasama antara negara, investasi dalam fasilitas pendidikan yang memadai, pengembangan kurikulum yang adaptif, serta
pemberdayaan guru dan tenaga pendidik merupakan langkah-langkah penting untuk mengatasi tantangan dalam mengembangkan pendidikan di era global ini. Mungkin hanya itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Niluputu Ekayanti. Itulah tadi jawaban yang telah diberikan oleh tim penyaji. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin menambahkan atau menanggapi jawaban yang telah diberikan oleh tim pemateri tadi. Pada teman-teman saya persilakan. Baik, jika sudah tidak ada, selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawaban tadi sudah jelas? Apa yang dapat Anda simpulkan? Baik, terima kasih kepada moderator dan pemateri yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya dari jawaban pemateri tadi saya dapat menyimpulkan bahwa tantangan utama dalam mengembangkan pendidikan di era global meliputi variasi kualitas pendidikan, kesenjangan akses dan kesulitan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja global yang terus berubah. Yang pertama yaitu variasi kualitas pendidikan, kedua, kesenjangan akses, dan ketiga, menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja global. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Rahma. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok dari Amanah Ikrasari untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Kepada Amanah Ikrasari saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahma Mutia. Bagaimana globalisasi mempengaruhi akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung? Apakah yang dapat dilakukan untuk memastikan kesetaraan pendidikan di era global? Untuk memastikan kesetaraan pendidikan di era global diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, seperti yang pertama, memperluas akses terhadap teknologi pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan perkembangan profesional yang berkelanjutan. Yang ketiga, mendukung pendidikan yang inklusif dan dapat mengakomodasi kebutuhan semua siswa. Yang keempat, memperkuat kerjasama internasional dalam berbagai best practice, sumber daya, dan pendanaan untuk mencapai kesetaraan pendidikan global. Pendekatan yang disesuaikan dan adaptif dengan konteks serta kebutuhan setiap negara dan komunitas diperlukan untuk mencapai kesetaraan pendidikan yang efektif di era global. Itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Amanah Ikrasari. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang ingin menambahkan atau menanggapi jawaban yang telah diberikan oleh pemateri tadi. Ya, saya persilakan kepada Reski Amalia. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin menambahkan jawaban dari Amanah Ikrasari tentang pertanyaan dari Nur Mutia, di mana pertanyaannya bagaimana globalisasi mempengaruhi akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, dan apa yang dapat dilakukan untuk memastikan kesetaraan pendidikan di global. Baik. Globalisasi telah membawa dampak yang beragam pada akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak, terutama mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Ada sisi positif dan negatif yang perlu kita pahami, di mana sisi positif, globalisasi membuka pintu bagi anak-anak tersebut untuk mengakses kesempatan pendidikan yang lebih baik. Mereka bisa mendapatkan beasiswa, berpartisipasi dalam program pertukaran pelajar, dan memanfaatkan sumber daya pendidikan digital yang tersedia secara global.
Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat memperlebar kesenjangan akses pendidikan, di mana anak-anak dari keluarga mampu secara finansial punya keuntungan lebih untuk masuk ke sekolah bergengsi dan mendapatkan sumber daya terbaik secara global. Sementara anak-anak kurang beruntung tetap tertinggal. Selain itu, di banyak negara berkembang, infrastruktur pendidikan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan di era global, seperti akses internet yang terbatas di daerah-daerah terpencil. Yang ini menjadi tantangan tersendiri. Dan untuk memastikan kesetaraan pendidikan di era global, ada beberapa hal yang penting yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, pemerintah harus meningkatkan investasi dan anggaran untuk sistem pendidikan publik, terutama di daerah-daerah kurang beruntung. Ini akan memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang kedua, perlunya ada program beasiswa dan subsidi yang lebih luas agar anak-anak dari kurang mampu bisa mengakses pendidikan berkualitas. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan, seperti kelas online bisa memperluas jangkauan dan meningkatkan pemerataan akses. Dan yang terakhir, ada kolaborasi dan kemitraan global dalam bidang pendidikan dapat mendorong pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh dunia. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky Amalia telah menambahkan jawaban dari pemateri tadi. Selanjutnya saya persilahkan kepada penanya, apakah jawaban yang telah diberikan tadi sudah jelas? Apa yang dapat Anda simpulkan? Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri dan Rizky Malian telah menambahkan pertanyaan saya di mana bagaimana globalisasi ini mempengaruhi akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Terus, apa yang dapat dilakukan untuk memastikan kesetaraan pendidikan di era globalisasi? Untuk mempengaruhi akses pendidikan itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kiki tadi, bahwa ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang dimana untuk dampak positifnya itu seperti peningkatan akses informasi, kemudian munculnya peluang pendidikan baru, dan meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya pendidikan. Dan untuk dampak negatifnya itu seperti kesenjangan digital, kemudian ada kurangnya infrastruktur sekolah, dan lainnya. Kemudian untuk memastikan kesetaraan pendidikan ini di global memerlukan upaya berkelanjutan, itu berbagai pihak seperti memperluas akses terhadap teknologi pendidikan, kemudian meningkatkan kualitas guru, terus mendukung pendidikan yang inklusif dan mendapat mengakomodasi kebutuhan semua siswa, kemudian memperluas kesenjangan internasional dalam berbagai sumber daya dan pendanaan untuk mencapai kesetaraan pendidikan global. Saya rasa itu yang saya dapat simpulkan. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Nur Rahma Mutia telah menyimpulkannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok dari Nilu Putu Ekayanti untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang telah diberikan. Saya persilahkan kepada Baik, Nilu terima Putu kasih Ekayanti. moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nia Kartika dengan pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan sikap adaptif dan resiliensi pada peserta didik agar tetap menjadi global? Yaitu untuk menumbuhkan sikap adaptif dan resiliensi pada peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di era global, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, mengembangkan keterampilan problem solving dan berpikir kritis. Melatih peserta didik untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi, dan mencari solusi kreatif terhadap tantangan yang dihadapi. Mendorong mereka untuk tidak mudah menyerah dan terus berusaha mencari cara untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan beradaptasi dan belajar cepat. Memberikan kesempatan bagi peserta didik
untuk berlatih beradaptasi dengan situasi baru dan berbeda. Mendorong mereka untuk belajar dari pengalaman dan mengembangkan kemampuan untuk cepat beradaptasi. Yang ketiga, memperkuat ketahanan mental dan emosional. Membantu peserta didik untuk mengelola stres, kecemasan, dan emosi negatif akibat perubahan. Mengembangkan keterampilan manajemen diri, regulasi emosi, dan kecerdasan emosional. Dan yang keempat, membudayakan resiliensi dalam lingkungan belajar. Dan dorong peserta didik untuk mengambil risiko dan berinovasi. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan memperkuat keyakinan diri peserta didik. Yang terakhir, menanamkan nilai-nilai dan karakter positif dengan membangun sikap optimisme, rasa tanggung jawab, dan pemimpinan pada peserta didik. Mendorong mereka untuk mengembangkan fleksibilitas, keingin-tahuan, dan keterbukaan terhadap. Dan dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan sikap adaptasi dan resiliensi yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di era global yang semakin cepat dan kompleks. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nilu Putu Kayanti sebagai pemateri telah menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin menambahkan atau menanggapi jawaban yang telah diberikan oleh pemateri tadi. Pada teman-teman, saya persilakan. Baik, jika sudah tidak ada, selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawaban tadi sudah jelas? Apa yang dapat Anda simpulkan? Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf sebelumnya saya bergabung di Zoom meeting Elsa karena ada masalah di HP saya. Dari jawaban yang diberikan oleh Nilu Putu Ekayanti tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk menimbulkan sikap adaptif dan resiliensi pada peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di era global, beberapa strategi yang dapat diterapkan itu antara lain satu, mengembangkan keterampilan problem solving dan berpikir kritis. Nah, kemudian yang kedua itu meningkatkan kemampuan beradaptasi dan belajar cepat. Nah, yang ketiga itu memperkuat ketahanan mental dan emosional. Dan yang keempat itu membudayakan resiliensi dalam lingkungan belajar. Dan yang kelima itu menanamkan nilai-nilai dan karakter positif. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan sikap adaptif dan resiliensi yang dibutuhkan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di era global yang semakin cepat dan kompleks. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari jawaban Ibu Putu Ekayanti. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nia Kartika. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok dari Amanah Ikrasari untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Saya persilakan kepada kelompok Amanah Ikrasari. Ya, kepada kelompok dari Amanah Ikrasari, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Tidak ada lagi pertanyaanku.
Moderator, mungkin saya akan menjawab pertanyaan. Oh, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewulandari. Dengan pertanyaan, apa saja keterampilan abad 21 yang harus dimiliki siswa untuk sukses di era global dan bagaimana pendidikan dapat membantu mengembangkannya? Keterampilan abad 21 yang harus dimiliki siswa untuk sukses di era global meliputi berbagai kompetensi yang mencakup keterampilan kognitif, interpersonal, dan intrapersonal. Ada beberapa cara pendidikan dapat membantu mengembangkannya, yaitu yang pertama keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pengembangannya, pendidikan harus mendorong siswa untuk berpikir kritis melalui metode pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan diskusi yang mendorong analisis mendalam dan pemecahan masalah yang kompleks. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Pengembangannya, kurikulum yang menekankan pada kegiatan kreatif, seni dan proyek inovatif dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan dan ide. Yang ketiga, komunikasi efektif. Punya kesempatan untuk presentasi, debat, dan kegiatan kolaboratif yang mendorong kemampuan komunikasi verbal dan tulisan yang jelas dan persuasif. Yang keempat, kolaborasi dan kerja tim. Pembelajaran berbasis kelompok dan proyek kolaboratif memungkinkan siswa belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, dan mencapai tujuan bersama. Yang kelima, literasi digital. Integrasi teknologi dalam pendidikan seperti penggunaan perangkat digital, aplikasi pembelajaran online, dan platform kolaborasi digital membantu siswa mengembangkan kemampuan literasi digital yang diperlukan untuk era global. Yang keenam, kesadaran global dan kompetensi antar budaya. Program pertukaran pelajar, kurikulum yang mencakup studi tentang budaya dan isu-isu global, serta kerjasama dengan sekolah dari negara lain dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi siswa terhadap berbagai budaya. Yang ketujuh, manajemen informasi dan literasi media. Pengajaran tentang cara mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan bijak, serta kesadaran tentang bias media dan berita palsu adalah keterampilan penting yang dapat diajarkan melalui pembelajaran literasi, informasi, dan media. Yang kedelapan, kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Kurikulum yang mendorong pembelajaran mandiri, eksperimen, dan penyesuaian terhadap perubahan membantu siswa menjadi lebih adaptif dan fleksibel dalam menghadapi situasi baru. Yang kesembilan, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial, melibatkan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, proyek sosial, dan program kepemimpinan dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab terhadap komunitas. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, kesadaran dan kesejahteraan emosional. Pendidikan yang menekankan pentingnya kesehatan mental melalui konseling sekolah, program kesejahteraan, dan pengajaran keterampilan manajemen stres dapat membantu siswa mengelola emosi dan menjaga kesejahteraan mental mereka. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada Nilu Putu Ekayanti telah menjawab pertanyaan telah diberikan. Berakhir juga tadi sesi tanya jawab
untuk yang pertama. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kedua. Masing-masing kelompok satu pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mohon maaf, moderator, belum dilempar ke penanya. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah untuk memberikan Baik, penguatan materi. moderator, tadi dari Niluh Putu sepertinya jawabannya belum diberikan ke penanya, jadi boleh dikasih kesempatan dulu ke penanya untuk memberikan kesimpulan. Oh iya Ibu, mohon maaf. Selanjutnya saya persilakan kepada penanya untuk menyimpulkan jawaban yang telah diberikan oleh pemateri tadi. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga penyaji. Jawaban yang diberikan oleh Eka sudah sangat jelas. Saya dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa keterampilan utama untuk sukses di era global dan cara pendidikan dapat membantu mengembangkannya. Yang pertama yaitu dengan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, yaitu dengan pengembangan. Kemudian yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi. Kemudian yang ketiga komunikasi efektif. Yang keempat kolaborasi dan kerja tim. Yang kelima literasi digital. Yang keenam kesadaran global dan kompetensi antar budaya. Yang ketujuh manajemen informasi dan literasi media. Yang kedelapan, kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas. Yang kesembilan, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir yaitu kesadaran dan kesejahteraan emosional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi kesimpulan yang telah diberikan oleh dia Wulandari. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu dosen untuk memberikan penguatan materi. Saya persilakan kepada Ibu. Baik, terima kasih untuk moderator ya yang sudah memberikan waktu ya untuk saya menambahkan. Jadi sebelumnya mungkin saya ucapkan dulu salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mohon maaf ini sekali saya baru sampai rumah tadi dari pagi sampai jam 1 itu ada workshop mendadak juga ya di Prodi di Gedung Serbaguna gitu ya di ruang senat. Jadi saya baru bisa mungkin melihat adik-adik juga di sini dan memang baru sempat merekam tadi di pertengahan. Jadi memang tidak ada rekaman dari awal sekali ya. Jadi mohon maaf sekali atas keterlambatan saya. Mungkin 30 menit ya saya baru bisa tadi ya meminta ketua kelas untuk jadi moderator. Nah, tadi sudah presentasi juga dua kelompok ya. Jadi memang sesuai dengan info yang saya berikan di Google Classroom, adik-adik, kita waktunya memang sudah selesai untuk perkuliahan. Jadi nanti untuk minggu depan itu tinggal adik-adik mengerjakan soal UAS ya. Jadi makanya memang saya
mungkin agak sedikit berbeda dibandingkan minggu-minggu sebelumnya yang mana setiap kelompok itu ada waktunya 100 menit gitu ya. Nah, jadi karena ini mepet waktunya dan saya menunggu adik-adik tidak ada juga jawaban kapan untuk mengganti waktu kuliah, maka itu inisiatif saya. Jadi itu solusinya, maka 100 menit untuk pertemuan ini dirapel 2 kali gitu ya. Jadi untuk kelompok yang tadi maju sudah 2 kelompok tadi ya. Nah, kemudian em, jadinya kan harusnya 200 menit ya. 200 menit, sementara yang hari ini itu 100 menit masuk. Maka 100 menit selanjutnya nanti silakan mungkin kalian mau baca materi tambahan dari saya karena setiap materi itu ada tambahannya ya. Dalam bentuk link ini bisa dibaca walaupun memang bahasa Inggris ya. Tapi satunya lagi solusi dari saya, kalian juga bisa, ya, jadi setiap materi ada ya, setiap materi temuan ke-14 dan ke-15 itu sudah ada materi tambahan dari saya, jadi bisa dibuka misalnya seperti ini untuk pertemuan ke-15. Tapi kalau misalnya memang kalian tidak kesulitan untuk memahami bacaan tersebut, di sini saya menyediakan semua rekaman yang sudah lewat kuliahnya dan bisa adik-adik nonton kuliah filsafat pendidikan juga di kelas E ya. Mereka sudah selesai pertemuan 14 dan 15 dan itu terpisah ininya minggunya gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini filsafat pendidikan yang pertemuan ke-14 dan yang ke-15 dan bisa nanti mungkin kalau tidak mau nonton semuanya bisa langsung eh, ke bagian akhir-akhir gitu karena di bagian akhir biasanya saya memberikan tambahan dan tambahannya ada singgungannya dengan materi tambahan yang ada di Google Classroom gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Nanti untuk 100 menitnya silakan bisa belajar mandiri. Kalaupun misalnya setelah menonton dan membaca tadi itu sudah mungkin apa namanya dipahami bagus untuk adik-adik. Tapi kalau misalnya mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silakan kita bisa diskusikan saja di Google Classroom ya. Jadi kalian bisa posting di sini apa yang kalian mau tanyakan gitu. Jadi walaupun memang 100 menitnya yang satunya lagi tidak terakomodasi di Zoom meeting, maka harapannya tadi dengan solusi tersebut kita masih tetap bisa kuliah gitu ya, walaupun tidak tatap muka begini ya. Jadi bisa dimanfaatkan Google Classroom-nya, bisa menonton video rekaman dari kelas lain atau bisa membaca mandiri gitu ya. Saya lihat juga di jadwal kalian itu kalian tidak ada mata kuliah lagi ya setelah ini atau ada? Boleh dikonfirmasi dulu biar saya tidak ambil waktunya. Ada atau tidak ada? Ada atau tidak? Atau ada kesibukan lain habis ini? Kalau misalnya ada kesibukan lain, saya nanti akan selesainya jam 2.10. Tapi kalau misalnya mungkin tidak ada, saya bisa kasih tambahan sedikit, walaupun memang tidak bisa. Ini ya, tidak bisa semuanya. Saya berikan tambahan karena tadi waktunya hanya 100 menit saja. Boleh ya nanti kasih tahu ke saya kalau ada kesibukan. Mungkin satu jawaban dari saya untuk materi kali ini karena dirapel ya materinya tentang sebenarnya tentang pendidikan di Indonesia itu seperti apa, kemudian apakah pendidikan di Indonesia itu sudah sesuai dengan kebutuhan era global gitu ya. Maka nanti di situ ditemukan ada masalah gitu ya atau tantangan dan harapannya pemakala-pemakala tadi sudah bisa memberikan solusi dari tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dari segi pendidikannya dan apakah sudah sesuai dengan era globalnya gitu ya. Kalau dari pertanyaan tadi sebenarnya sudah mengena ya materinya bahwa ada yang bertanya misalnya apa itu resilient? Apa itu sikap resilient? Gitu. Apakah sama dengan sikap adaptif ya. Jadi resilient ini memang biasa lagi booming istilahnya ya dibandingkan adaptif walaupun sebenarnya sama hampir mirip-mirip ya.
Kalau adaptif itu kan kita bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan kita. Sementara resilient itu adaptif plus ada daya survival yang tinggi gitu. Artinya dia lebih kuat gitu ya secara lebih tangguh gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan, maka dia tetap adaptif iya, tapi dia juga punya motivasinya tetap tinggi gitu ya. Jadi mungkin itu sedikit membedakan antara adaptif dan resilient atau resiliensi di sini yang bertanya. Bagaimana cara menumbuhkan sikap adaptif dan resilient? Maka tentunya pendidikan di era global itu harus menyesuaikan apa kebutuhan yang ada di era global itu. Ya. Kebutuhan yang ada di era global adalah mungkin ada 4C, bisa dicari apa aja C-nya itu. Ada communication, creativity, collaborative and critical thinking, gitu ya, C gitu ya. Bahwa siswa itu harus punya kemampuan berkomunikasi, artinya komunikasinya itu dia bisa berbicara gitu ya, secara verbal, mengutarakan pendapatnya, berani mengutarakan pendapatnya, tapi juga yang lebih penting adalah dari komunikasi adalah ketika kita berbicara, orang lain itu memahami apa yang kita bicarakan. Jadi bukan sekedar berani untuk berbicara, tetapi ketika kita bertanya sebagai audiensnya, apakah mereka paham terhadap apa yang kita bicarakan, itu berarti harusnya paham. Itu komunikasi yang baik, bagus gitu ya. Kemudian critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Artinya ketika ada masalah atau pertanyaan, maka dia punya jawaban yang jawabannya itu nyambung dengan pertanyaannya. Ya, jadi jawabannya itu bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi bukan asbun atau asal bunyi atau hanya sekedar menjawab, tetapi apakah jawaban tersebut sesuai dengan yang ditanyakan, apakah terjawab atau tidak gitu ya. Itu critical thinking. Kemudian kolaboratif, artinya kita bisa tetap bekerja secara tim karena di dunia pekerjaan mau itu karyawannya atau pegawainya atau orang yang bekerjanya itu individualis, tapi mereka harus tetap bisa bekerja sama dengan orang-orang yang ada di lapangan pekerjaan atau tempat bekerjanya gitu. Jadi ada kemampuan untuk bisa saling memahami antar tim atau antar kelompok gitu ya. Jadi makanya kolaborasi di sini penting. Kemudian C yang terakhir itu apa tadi? Creativity ya, kreativitas. Kreativitas ini artinya seseorang tersebut punya kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru dari yang sudah ada. Nah, kreativitas itu muncul setelah inovasi gitu, inovatifnya gitu ya. Jadi biasanya kata inovasi dan kreatif itu biasanya berdampingan. Nah, yang awalnya muncul itu adalah inovatifnya dulu. Artinya ada ide yang dia bisa apa ya? Bisa utarakan atau dia muncul ide terhadap suatu masalah gitu ya. Nah, jadi idenya itu kemudian nanti apa ya? Ide tersebut kan bentuknya abstrak ya. Ide tersebut hanya berupa gagasan saja. Nah, kalau kreatif itu idenya diwujudkan gitu. Apakah ide tersebut nanti akan berbentuk produk nantinya dibikin atau dalam bentuk kebijakan atau dalam bentuk nilai yang nanti akan di apa ya? Yang akan mungkin menambah nilai masyarakat gitu ya. Yang misalnya nilai itu belum ada gitu di masyarakat. Nah, dengan adanya kreativitas itu, maka mungkin muncul nilai baru gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada 4C. Nah, 4C ini harus bisa disesuaikan di pendidikan di sekolah atau di pendidikan lain gitu ya. Tapi yang wajib memang pendidikan formal yang di sekolah yang berjenjang itu gitu ya. Kalau di sini ada di pertemuan ke-15 itu saya pakai artikel ini, dia melihat bagaimana pendidikan di Indonesia. Ini kan standar pendidikan formal ya, ada TK atau PAUD di sini, pendidikan PAUD, kemudian SD, SMP,
SMA, D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3 gitu. Jadi artinya 4C itu harus bisa dimasukkan ke dalam proses pembelajaran yang ada di setiap level pendidikan di Indonesia gitu. Mau itu PAUD, mau itu SD, SMP, SMA, D1 sampai S3 ya. Nah, begitu. Di sini ada sebenarnya kajiannya. em, Apalagi pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Pertanyaannya Reski Amalia, bagaimana globalisasi mempengaruhi pergeseran pola kebutuhan tenaga kerja? Jadi sekarang itu mungkin di mungkin di Palu, misalnya adik-adik lihat tenaga pekerja yang lagi booming atau yang lagi diminati oleh anak-anak muda itu kan konten kreator ya. Dibandingkan mungkin misalnya kerja kantoran atau PNS. Mungkin itu pergeserannya yang kelihatan ya, bahwa peminatan pekerjaan yang lebih bebas atau tidak begitu kaku, terlalu ada banyak aturan, itu yang mungkin lebih banyak diminati gitu ya. Tapi mungkin kalau eh, di Palu ataupun di Indonesia memang masih sebatas itu ya, kayak content creator, kemudian pengusaha gitu ya, wira swasta entrepreneur. Tapi kalau di luar itu yang kelihatan sekali adalah tempat pekerjaan itu em, orang-orang yang dibutuhkannya atau apa ya, penyerapan pekerja di sini tuh lebih ke sifatnya yang tadi ya, ada yang bilang bukan bukan bekerja yang menghasilkan keringat gitu atau bekerja yang keras gitu, kerja keras, tapi kerjanya mungkin lebih ke pekerjaan-pekerjaan untuk misalnya mengolah data gitu ya. Kemudian untuk sebagai programmer atau yang membuat suatu sistem gitu ya. Jadi kalau ditanya kamu kerja nggak gitu ya, bekerja tapi tidak kelihatan capeknya gitu ya secara fisik. Tapi yang mungkin sekarang lagi sangat apa namanya, banyak yang menyukai pekerjaannya itu mungkin jenis-jenis pekerjaan yang sangat mengasah otak tapi tidak kelihatan fisiknya yang bekerja gitu ya. Jadi tadi sebagai data analis, sebagai programmer, kemudian sebagai developer dan lain-lain gitu. Nah, makanya kalau misalnya tenaga pekerjaannya di masa depan yang dibutuhkan adalah yang seperti itu, maka di pendidikan di sekolah itu pelaksanaan yang ada di kelasnya gitu ya, atau pembelajaran di kelasnya itu berarti pembelajaran yang memang harus mengasah otak gitu. Yang tadi kalau dari 4C itu adalah critical thinking-nya itu, kemampuan berpikir kritisnya itu yang harus diolah terus-menerus. Maka ketika misalnya siswanya sudah kritis, mereka bisa aja sebenarnya eh apa ya, apply pekerjaan eh, apapun gitu, karena critical thinking itu sebagai pondasi utama ya untuk bisa bekerja di tempat-tempat pekerjaan yang tadi membutuhkan otak yang tajam ya, atau yang kritis tadi. What else lagi? Tadi udah berarti ya pertanyaan apa saja keterampilan abad 21 tadi punyanya Dea. Tadi ada 4C tadi ya. What else? Tantangan utama dalam pengembangan pendidikan di era global itu, dan ini bagaimana globalisasi mempengaruhi akses pendidikan yang berkualitas bagi semua anak. Nah, ini kalau adik-adik nonton rekaman eh, kelas E itu di pertemuan ke-15 saya ada sedikit menyinggung itu ya, terkait bagaimana sih kita tuh kan negara berkembang ya. Kita bukan negara maju gitu. Eh, kita nggak bisa eh, memberikan solusi tanpa kita melihat prioritas gitu. Artinya budget negara kita itu kan terbatas ya. Maka kita harus memilih dari sekian banyak masalah yang ada di Indonesia itu yang mana
itu langkah paling utama atau yang duluan yang dilakukan gitu. Misalnya kita mau melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Maksud di sini seperti apa pemerataan itu? Apakah kualitasnya, apakah fasilitasnya, atau seperti apa gitu ya? Karena kita tahu bahwa budget negara kita untuk pendidikan itu apa adanya ya dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, walaupun mereka negara berkembang seperti Malaysia, mungkin kemudian Thailand, mereka negara berkembang, tetapi pendidikannya jauh di atas kita. Ya, satu contoh pendidikan yang mungkin mirip negara dengan kita, negara luar, yaitu adalah Vietnam. Vietnam itu negara Asia juga, dan dia itu negara berkembang, budget negaranya juga apa adanya ya untuk pendidikan. Tetapi kelihatan bahwa mereka sudah mulai bangkit untuk tingkat pendidikannya yang bagus, kualitas pendidikannya yang bagus. Walaupun ekonominya tidak apa ya, tidak bisa memberikan memberikan kualitas pendidikan yang bagus, mereka di sini dilihat bahwa ada cara-cara mereka gitu ya untuk memperbaiki kualitasnya dulu gitu. Kualitas pendidikannya dulu, bukan fasilitasnya terlebih dahulu. Karena tadi bahwa ekonomi untuk pendidikan itu anggarannya terbatas gitu. Jadi mereka memilih untuk kualitas pendidikannya dulu yang diutamakan, baru fasilitasnya atau akses pendidikannya gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya Indonesia itu kan banyak daerah-daerah pelosok yang mereka itu belum ada sekolah dan lain-lain gitu ya, fasilitas gedungnya mungkin sangat tidak layak, kemudian akses internet dan lain-lain juga mungkin masih susah gitu ya untuk mereka jangkau. Maka eh, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Vietnam, ya mungkin untuk daerah-daerah berkembang 3T ya, 3T di sini biasanya dikenal sebagai tertinggal, terluar, terdepan ya, daerah 3T di Indonesia itu. Maka memang lebih difokuskan pendidikannya untuk yang sudah maju dulu, misalnya kayak sekolah-sekolah negeri atau yang berada di daerah perkotaan yang sudah bagus aksesnya, itu kualitasnya tetap dipertahankan dulu. Kemudian nanti ketika misalnya si lulusan-lulusannya ini bagus tentunya kan dengan kualitas tadi, maka nanti lulusannya itu yang nanti bisa berkontribusi ke daerah-daerah berkembang gitu, ke daerah-daerah pelosok gitu. Jadi mulai mungkin kelihatannya memang di step awal ada sangat ketimpangan gitu ya antara kualitas pendidikan di daerah kota dengan daerah terpencil. Tetapi karena memang tadi kita harus memilih yang mana yang duluan dilakukan gitu ya, maka nanti ketika yang tadi sudah dilakukan nantinya di step kedua kan nanti akan menghasilkan kualitas lulusan yang bagus ya. Karena tadi si pemerintah itu memfokuskan ke daerah-daerah yang tadi memang gurunya sudah bagus, sekolahnya sudah bagus gitu ya. Jadi itu dulu yang diutamakan dan memang kelihatan ketimpangannya di situ. Tetapi nanti di generasi kedua mungkin ketika dia sudah lulus, maka mereka ini orang-orang yang sudah ditempa dengan proses kualitas pendidikan yang bagus yang nanti bisa akan berkontribusi ke daerah-daerah terpencil tadi gitu. Nah, kemudian baru agak sedikit kelihatan progresnya dari kota ke daerah gitu. Jadi di sini memang yang diprioritaskan sumber daya manusianya dulu yang berkualitas gitu ya. Dibandingkan dengan misalnya pengadaan fasilitas atau misalnya pembangunan gedung sekolah, pembangunan fasilitas atau pemberian kayak sumber belajar atau media belajar ke sekolah. Karena tadi budget pendidikannya kita terbatas gitu. Mungkin itu ya bisa kita sedikit melihat apa yang dilakukan oleh Vietnam gitu. Mereka butuh waktu juga untuk bisa akhirnya kelihatan nih kualitas pendidikannya makin membaik dari sebelum-sebelumnya gitu ya, dengan ekonomi yang terbatas juga. Nah, setelah kelihatan bahwa kualitas pendidikannya itu tinggi, maka akhirnya kan lulusan-lulusannya itu berkualitas semua.
Dan lulusan-lulusan inilah yang nantinya akan bisa memperbaiki ekonomi negara mereka, gitu. Jadi memang mulai dari pendidikannya yang diperbaiki ya, walaupun ekonominya tidak bisa memberikan bantuan yang seharusnya, gitu ya. Jadi di sini ada sebenarnya kayak ada dua pendapat atau dua mindset yang berbeda, di mana ada yang mengatakan yang pertama, negara itu sukses kalau pendidikan dan ekonominya itu bagus. Nah, tapi yang mana ini yang duluan, ekonomi dulu atau pendidikan dulu? Nah, yang pertama, pendapat pertama mengatakan ekonomi itu harus maju dulu atau ekonominya sejahtera dulu gitu. Masyarakatnya sejahtera dulu, perekonomiannya bagus dulu, baru nanti perekonomiannya itu bisa mendukung atau mensupport si pendidikannya. Nah, tapi di pendapat yang kedua bahwa sebenarnya ekonomi tinggi itu sebenarnya dari sumber daya manusianya yang bagus gitu. Kalau sumber daya manusianya bagus, maka ekonominya bisa tinggi. Jadi dari pendidikan dulu baru ekonominya. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Sepertinya sih hampir mirip dengan Vietnam, di mana Vietnam itu tidak bisa mengandalkan ekonominya. Jadi mereka memaksa pendidikannya yang jadi langkah awal untuk memajukan negaranya. Baru nanti ekonominya yang akan berdampak karena dari sumber daya manusia yang berkualitas dari pendidikannya tadi baru ke ekonomi gitu. Jadi tadi dengan seperti itu maka mereka tadi harus mengorbankan pilihan-pilihan yang apa sih duluan dilakukan gitu ya. Dan satu langkah atau langkah pertama yang dilakukan adalah tadi dengan mengoptimalkan atau yang difokuskan adalah kualitasnya gitu. Kualitas pendidikannya, belum ke fasilitasnya gitu. Jadi bisa aja fasilitasnya mungkin terbatas, gedung sekolah nggak ada, mungkin dan lain-lain, tapi gurunya bagus, kemudian siswanya juga bagus, maka keduanya ini sebenarnya bisa jadi indikator utama untuk pendidikan bagus. Jadi ketika keduanya sudah bagus, guru dan siswanya bagus, maka fasilitas bisa menyusul, misalnya dengan dapat bantuan gitu ya dari negara-negara lain, dengan si negara-negara itu sudah tertarik dulu ya, tertarik dengan tadi sumber daya manusianya si negara ini gitu ya. Kalau misalnya negara lain itu tidak ada daya tariknya untuk memberikan bantuan ke negara yang membutuhkan fasilitas ini, maka tentunya akan sulit gitu untuk maju. Maka yang bisa jadi daya tarik adalah dari manusianya, dari guru dan dari siswanya. Kalau keduanya sudah bagus kualitasnya, maka negara-negara lain mungkin bisa memberikan investasi ke negara tersebut untuk negara tersebut bisa memajukan pendidikannya dalam hal ini untuk fasilitasnya gitu. Jadi bisa dilihat ya mungkin bagaimana pendidikan di Vietnam secara lebih lengkap, mandiri untuk adik-adik bisa lihat mungkin di internet dan lain-lain. Tapi itu yang saya bisa kasih contoh satu negara yang kita bisa bisa adaptasikan lah ya proses yang mereka lakukan. Karena kalau misalnya kita mau nyontek negara maju itu akan sangat timpang sekali gitu. Misalnya kayak kalau kita mau melihat Australia kah atau Singapura apalagi yang juga dekat dengan kita tapi garis startnya itu beda sekali gitu loh. Dan garis start yang mungkin lebih mirip dengan kita itu Vietnam tadi. Seperti itu. Mungkin itu ya tambahan dari saya terkait materi hari ini. Oke, sudah waktunya berakhir ya perkuliahannya. Jadi mungkin saya tutup untuk perkuliahan pertemuan 14 dan 15 ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan